Artinya benar-benar mereka itu nggak ridho umat Islam hidup tenang. Padahal rumahnya umat Islam, rumahnya sahabat-sahabat yang di Mekah, itu sudah dikuasain sama Quraisy. Penduduk atau kaum muhajirin yang meninggalkan Mekah ke kota Madinah, bukan hidupnya nyaman dari sisi ekonomi. Mereka susah. Mereka sakit di kota Madinah. Tapi itulah yang namanya perjuangan. Namun disebabkan permusuhan itu berdasarkan agama. Anak kemarin nonton potongan video yang benar-benar menyakitkan hati ya, di Perancis. Dulu mereka melarang pakai jilbab di sekolah. Jadi anak lihat video anak-anak mau pakai jilbab yang muslim itu, nanti sampai sekolah dibuka jilbabnya. Mereka mengatakan kami adalah orang yang paling toleransi ya. Supaya kita tahu. Mereka itu nggak suka, mereka benci sama kita. Hanya manis di lidah. Baik, setelah itu sekarang mereka bikin aturan baru lagi. Aturannya apa? Nggak boleh pakai abaya. Nggak boleh pakai abaya. Loh, tapi apa bedanya abaya dengan long dress? Seperti itu. Mereka udah nggak pakai jilbab, pakai long dress mereka. Apa bedanya? Apa kata mereka ketika anak ngelihat, kata dia, bedanya ya ditanya. Engkau pakai baju itu karena agama atau karena mau gaya? Kalau karena mau gaya, tafadhol. Tapi kalau karena agama, nggak boleh. Ini kebencian, permusuhan karena agama. Dan kita harus tahu peperangan antara al-haq wal batil itu ada. Ada. Walaupun kadang-kadang dibungkus dengan bungkus yang berbeda. Isinya sama. Baik. Lanjutkan. Ini bukan sekedar ancaman di mulut semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan ambisi mereka untuk melancarkan serangan. Hal ini telah menyebabkan mata beliau sulit terpejam dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah ya. Jadi mereka betul ancaman itu. Sehingga Nabi Alaihissalam itu kadang-kala begadang untuk menjaga kota Madinah. Kadang-kala beliau ketika mau tidur harus dijaga. Ini sebelum turunnya firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menyelamatkanmu dari manusia. Sebelum turunnya ayat itu, Nabi dijaga. Dan Nabi berjaga. Karena apa? Karena Quraisy benar loh. Mereka datang. Baik, dilanjutkan. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu an yang berkata, pada malam pertama kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau tidak bisa tidur. Beliau bersabda, seandainya malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang mau menjagaku, saat itu pula terdengar suara gemericing senjata. Beliau bertanya, siapa itu? Sa'ad bin Abu Waqqas. Apa yang mendorongmu datang ke sini? Aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang dengan maksud untuk menjaga beliau. Beliau langsung mendoakannya. Setelah itu beliau bisa tidur. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Di sini mungkin terjemahannya dikatakan pada malam pertama. Enggak, bukan pada malam pertama ya. Tapi pada suatu malam di kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi bukan di awal malamnya ya. Enggak. Di salah satu malamnya Nabi datang SAW ke kota Madinah. Di mana Rasulullah SAW nggak bisa tidur. Kemudian beliau berkata dalam dirinya, yang didengar mungkin oleh Aisyah ya. Andai kata ada yang datang menjaga, aku kata Nabi SAW. Terus saat datang, bukan saat dikasih tahu, bukan saat mendengar. Saat tahu-tahu terbetik di hatinya, kok dia khawatir sama Nabi SAW, maka dia datang dengan senjatanya. Inilah penjagaan dari Allah. Jadi penjagaan dari Allah itu ada yang penjagaan langsung. Ada yang penjagaan dengan sebab. Ini dengan sebab. Bagaimana Allah bikin saat berpikir untuk menjaga Nabi SAW. Maka kita perlu nyerahkan sama Allah Azza wa Jalla semuanya. Baik, dilanjutkan. Penjagaan terhadap diri Rasulullah SAW ini tidak dilakukan hanya semalam 2 malam saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang dijaga, sebuah ayat turun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Beliau pun melongakkan kepala dari lubang jendela lalu bersabda, "Wahai semua orang, beranjaklah dari tempatku ini, karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku." Barakallahu fikum ya. Bukan dari jendela ya. Dari kubah. Kubah ini tenda yang dari kulit. Jadi sepertinya penjagaan ini bukan saat di rumah. Tapi saat tidur beliau alaihi salatu wassalam di seperti tenda. Ya dalam perjalanan umpamanya ya, Nabi alaihi salatu wassalam ketika singgah, ketika istirahat. Jadi perlu diganti sini. Beliau pun melongokkan kepala dari lubang jendela. Bentar ya. Tapi dari tenda. Nah. Iya. Di sini disebutkan kubah itu, yang di bahasa Arabnya kubah itu, khaymatun saghiratun a'laha mustadir. Yaitu tenda yang kecil yang atasnya bulat. Jadi kita ngeliat kadang-kadang tenda itu yang pas bulat mungkin buat udara atau apa, itu namanya kubah. Jadi bukan dari jendela, tapi dari tenda. Nah, dilanjutkan. Bahaya tidak hanya mengancam diri Rasulullah SAW semata, tetapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa dia berkata, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi kaum Ansor, seluruh bangsa Arab sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Setiap pagi dan sore, mereka selalu siap dengan senjatanya. Barakallahu fikum ya. Ini ramathum an qausin wahid yang diterjemahkan melontar satu anak panah kepada mereka. Enggak, mereka itu bersepakat. Qaus itu bukan anak panah, qaus itu panahnya ya, busur ya. Artinya semua bangsa Arab itu mengarahkan busurnya kepada umat Islam. Artinya mereka bersepakat untuk memerangi umat Islam. Ini makna dari sepakat satu busur untuk menyerang umat Islam. Maka wa kanu la yabitun illa bisilah wa la yusbihun illa fihi. Mereka setiap pagi dan sore mereka selalu siap dengan senjatanya. Iya, mereka bermalam dengan senjatanya, mereka di pagi hari mereka dengan senjata. Mungkin istilah sekarang itu apa? Kondisi darurat ya, darurat sipil atau apa ya? Ada istilah itu di mana ya kondisi kota Madinah, kondisi darurat. Jadi semuanya Pak bawa senjata. Siang malam mereka bawa senjata. Kenapa? Karena orang Quraisy ini bersama bangsa Arab yang lain. Kenapa bersama bangsa Arab yang lain? Bangsa Arab yang lain itu bermakmum kepada Quraisy. Sejak kapan? Sejak Perang Gajah. Mereka tahu Quraisy ini adalah kabilah yang dilindungi sama Tuhan. Maka wajar saja ketika bangsa Arab yang lain yang mereka tidak mengerti dan tidak paham, mengekor kepada orang Quraisy. Mau tidak mau kota Madinah. Maka kenapa tatkala Bai'atul Aqabah ya, yang kedua itu, di antara poin bai'at itu, mereka siap melindungi Nabi SAW. Sebagaimana mereka melindungi istri dan anak mereka. Dan itu dilakukan. Walaupun di kota Madinah ada Yahudi, ada musyrikin, tapi secara umum mereka sudah punya kesepakatan, yang kesepakatan itu membuat mereka harus berjaga-jaga dari serangan orang-orang kafir. Baik, dilanjutkan. Izin untuk berperang. Dalam kondisi yang rawan karena adanya ancaman terhadap eksistensi kaum muslimin di Madinah, terutama yang bersumber dari pihak Quraisy yang tak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka. Allah menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yang berarti tidak bersifat wajib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله
الله على نصرهم لقدير